Halo, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, selamat malam. Kali ini podcast Cedik Geni akan mengetengahkan seorang tokoh yang sangat terkenal. Tokoh politik yang pasti. Jadi nanti kita bahas tentang desa. Apakah itu desa? Nanti kita bahas kita dengan tokoh kita satu ini. Kita saat ini ditemani oleh teman saya yang berbaju biru sambil pegang gitar itu. Monggo ya. Pemain cadangan. Ya. Namanya siapa? Saya tetap Siru. Terus di kiri saya ada Rina Prameswari dan saya sendiri Vito Suwardono. Kita nanti akan kita jelaskan tentang desa dan lain-lain sebagainya. Sebelum kita bahas sesuatu, kita akan ke Siru lagi. Cak Siru, ada lagu ya? Iya, ada lagu. Tapi sebelumnya itu kita ya dulu, Mas. Oh iya. Ada jargonnya. Bagaimana ya jargonnya? Oke, jangan lupa. Cedik Geni. Kak Gayeng, ini jelas pembahasannya luar biasa nih. Ya. Baik, silakan pindah dulu ya Siru. Iya. sebelum dieksekusi. Iya. Jadi pemirsa, Dimas Diajeng dan Netralis, sebelum kita ke inti dari pembahasan, akan ada sesi pantai api. Betul sekali. Nah, kita sudah ada narasumber kita, namanya Bung Abdul Khalifah. Ya, dari fraksi PDIP di komisi berapa? Komisi 2, Mas. Komisi 2 tentang pemerintahan, perizinan dan pemerintahan, hukum dan perizinan. Nah, gini Pak Bu, sebelum kita masuk inti pembahasan, ada sesi namanya pantai api. Betul. Nah, pantai api ini adalah Pak Abu harus memilih satu dari dua pilihan. Oh, gitu. Dengan cepat tanpa berpikir. Ada 10 pertanyaan, nanti bisa dipilih salah satu. Dari Rina yang menyampaikan. Silakan. Selamat datang Pak Abu. Selamat malam. Santai aja Pak ya. Oh, siap. Santai. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Pak Abu, ada sesi yang harus dilalui, namanya sesi pantik api tadi ya. Sudah dijelaskan sama Pak Vito. Nah, di sesi ini ada 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Siap. Bagaimana, sudah siap Pak Abu? Siap. Yang pertama, demokrasi atau perjuangan? Demokrasi. Amunisi atau instruksi? Amunisi. Cangkul atau keris? Cangkul. Budaya atau modernisasi? Budaya. Peraturan atau konstitusi? Peraturan. Pejabat atau rakyat? Rakyat. Setia atau konsisten? Konsisten. Diskusi atau mufakat? Diskusi. Motivasi atau operasi? Motivasi. Nah, yang terakhir nih Pak Abu. Ya. Susah ini kelihatan. Ideologi atau mainstream? Ideologi. Jawabannya gitu ya, langsung mengena gitu. Menariknya tadi diskusi dengan mufakat. Diskusi. Kok diskusi terus nggak ada mufakat, ini gimana? Nggak ada kesepakatan nanti ya. Jadi di dalam diskusi itu kan juga nanti muncul ke mufakatan juga. Ada prosesnya gitu ya. Ya, ada proses. Lebih memilih proses daripada hasil gitu kan. Karena hasil itu kan mengikuti dari proses. Siap. Nah, Pak Abu, ini kan di komisi 2. Jadi tentang ini ya, pemerintahan, hukum dan perizinan. Siap. Kalau menilik dari komisi ini, kira-kira yang dikerjakan atau yang disoroti itu apa saja kira-kira? Ya, terkait dengan tugas topoksi kita, pemerintahan itu juga bagaimana proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, ini menjadi domain kita untuk kita awasi juga, termasuk persoalan hukum ini terkait dengan persoalan peraturan daerah, peraturan bupati, sampai peraturan desa. Itu bisa bersinergi atau dia tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Itu menjadi domain kita. Terkait dengan perizinan,
banyak lah. Yang kemarin mungkin pernah dijelaskan oleh salah satu teman kita, bagaimana pelayanan itu menjadi hal yang paling krusial di Kabupaten Tuban, terutama pelayanan perizinan. Pelayanan publik dan perizinan. Yang saya tertarik itu sebetulnya persoalan pemerintahan itu pemerintahan desa. Karena apa? Ya, Pak? Iya, karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa hampir 80% penduduk kita Kabupaten Tuban ini hidupnya di desa. Nah, kalau pemerintahan desa itu baik, penataannya baik, dan ini sudah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu saya kira desa ini bisa menjadi apa ya, ujung tombak untuk pengentasan kemiskinan gitu. Sehingga setiap pemerintah daerah itu diharapkan, kami berharap pemerintah daerah benar-benar fokus untuk membenahi persoalan desa ini, karena sudah ada payung hukum undang-undang desa ini. Kalau itu dijalankan dengan baik, saya kira persoalan-persoalan di Kabupaten Tuban, terutama pengentasan kemiskinan, pengangguran, itu saya yakin bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi pandemi ini sangat apa? Mungkin menambah ini apa namanya, angka kemiskinan di Tuban. Iya. Jadi kemarin itu sempat Tuban itu angka kemiskinannya naik 1%. 1%. Jadi dari 14,9 menjadi 15,9 gitu. Terutama kurun waktu di pandemi ini. Iya, di pandemi ini ada peningkatan angka kemiskinan gitu. Kalau di Jawa Timur sekarang Tuban ini di level berapa? Apa di posisi berapa? Di nomor 5 dari bawah. Nomor 5 dari bawah. Juara bertahan kayaknya. Ini serius ya. Iya. Karena ini sebetulnya nggak perlu, saya nggak harus sama tertawa. Iya. Ibaratnya prihatin gitu. Karena selama saya sebagai anggota DPR ini kan sudah 3 periode. Itu persoalan kemiskinan di kita itu masih nomor 5 gitu. Masih nomor 5. Saya masuk jadi anggota DPR 2009 itu angka kemiskinan di Kabupaten Tuban itu 21,9. Nah, di akhir pemerintahan ini dengan RPJMD terakhir ini kita di angka 15,9. Sudah turun sebenarnya. Turun berapa itu? 6% gitu. Tetapi penurunan ini tidak bisa tidak bisa bersaing dengan daerah lain. Daerah lain juga banyak yang sudah di bawah angka kemiskinan nasional gitu. Ada berapa ya? Ada sekitar 11 kabupaten kota di Jawa Timur ini. Ya, sehingga kami tertarik untuk mendiskusikan terkait masalah desa ini di situ. Iya. Betul. Apalagi Jawa Timur kan miniatur Indonesia sebenarnya. Ya, betul itu. Jawa Timur kalau secara nasional Jawa Timur peringkat keberapa? Kalau itu coba saya buka sebentar ya. Jawa Timur itu peringkat berapa di nasional? Cukup ini enggak kira-kira gitu loh. Artinya kalau memang Jawa Timur di bawah daerah lain, ya berarti memang harus ini perhatian sangat. Jawa Timur itu angka kemiskinannya sekarang itu pada angka 11,09%. Dibanding daerah lain? Kalau daerah lain ini yang saya kurang belum tahu ya ini. Tetapi secara nasional itu memang masih di atas. Kalau nasional kan 9,78%. Kalau kita di angka 15,91 gitu. Nah, padahal di Tuban ini kan banyak industri. Apa kira-kira yang salah ini kira-kira? Ini persoalan apa ya? Ya persoalan kita bagaimana memfokuskan pembangunan itu pada tataran apa gitu. Saya lihatnya seperti itu. Seperti keterpihakan pemerintah daerah ya terhadap desa yang salah satu menurut saya itu bisa menjadi pintu masuk untuk menurunkan angka kemiskinan. Itu keterpihakannya dibanding daerah lain. Saya bandingkan dengan kabupaten lain seperti Madiun itu ketika ada dana desa yang dari APBN itu, sana itu secepatnya menangkap itu, langsung menangkap peluang itu, karena dengan dana desa ini banyak hal yang bisa dilakukan di desa.
dan perubahan itu bisa sangat signifikan. Cukup ini kelihatan. Sehingga pemerintah Kabupaten Madiun itu secara bertahap itu memberikan dana pendamping desa yang namanya dana alokasi desa itu sampai 20%. Dan ini dana perimbangan setelah dikurangi DAK itu. Nah, di Tuban sampai saat ini itu masih 10,9%. Belum sampai 11%. Nah, ini yang menyulitkan pemerintah desa atau tidak memberi ruang kepada pemerintah desa untuk mengelola desanya dengan baik gitu. Kalau dari undang-undang sendiri seperti apa? Itu dibolehkan. Ya memang minimal itu 10%. 10% ya. Nah, kita tambah cuma 0,9. Kalau daerah lain itu sudah 20%. Sampai 20%. Gitu. Nah, sehingga ketika Madiun itu mengambil jargon satu desa satu produk itu ya berhasil kan? Berhasil. Gitu ya. Nah, kalau di kita ini saya melihatnya belum, karena ya keterpihakan pemerintah daerah dengan memberikan anggaran ke desa itu saya kira kurang. Sangat minim gitu ya. Kurang. Sebenarnya kalau secara ini APBD Tuban cukup tinggi sebenarnya. Kalau untuk angka kemiskinan aja kalau dibanding dengan daerah lain memang ya masih kurang, tetapi kalau untuk meningkatkan atau menurunkan angka kemiskinan saya kira mestinya bisa. Nah, kira-kira dari pihak komisi jenengan untuk mendorong itu seperti apa manuvernya kira-kira? Kita sering untuk memberikan semacam masukan kepada dinas-dinas yang ada di mitra Komisi 2 itu, yang terutama terkait dengan bagaimana menurunkan angka kemiskinan itu. Kita sering untuk berdiskusi, tetapi kembalinya itu kepada persoalan anggaran. Dengan anggaran yang segitu rupa, memang kesulitan pihak pemerintah daerah itu mengalokasikan dengan kebutuhan yang ada di desa ini. Meskipun kalau dibuat perencanaan yang bagus ke depannya, itu saya kira bisa lah. Karena kalau dengan berharap anggaran besar tetapi tetap angka kemiskinan segini kan artinya kan kita nggak mampu mengelola dengan baik. Nggak ada peningkatan. Iya. Nah, kalau pandemi sendiri kira-kira apa yang menghambat itu semua kira-kira? Kan perekonomian juga sangat terpukul akibat pandemi ini. Ya pastilah, karena gini, cerita saja. Kemarin saya ketemu salah satu kader saya, itu saya tanya, dia itu penjual kopi. Saya tanya, di daerah mana itu? Di daerah Tuban. Saya tanya, Mbak Sri namanya. Saya tanya, Mbak, menurut sampean dengan adanya pandemi ini dan ada PPKM ini gimana? Wah, kurang sekali, Pak. Contohnya ketika saya biasanya itu berjualan sampai jam 12 malam, ini cuma dibatasi jam 9 gitu ya. Akhirnya kan pembelinya juga nggak banyak. Di samping itu dengan pembatasan banyak yang tidak berani keluar rumah gitu. Akhirnya kan ini kan berakibat pada hal yang lain. Terutama dia membeli kopi kepada pengepul gitu. Pengepulnya akhirnya mengurangi jatah, produksi. Karena si penjual eceran ini terkurangi pembelinya gitu. Akhirnya kan kemana-mana gitu. Yang ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga sangat terhambat. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa kira-kira kita bisa keluar dari pandemi ini? Perekonomian terutama, perekonomian rakyat kecil ini kan sangat terpukul gitu loh. Barangkali razia-razia itu juga sangat memukul ini ya, penjual-penjual kopi kayak gitu ya. Terutama UMKM. Ini pandemi ini kan memang berakibat untuk semuanya ya. Tetapi pemerintah ini negara lah ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita kan sudah diamankan untuk melindungi seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia dari berbagai persoalan itu. Salah satunya adalah pandemi ini. Sehingga pemerintah ini juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk agar rakyat ini terlindungi. Jangan sampai rakyat ini tidak hanya yang terpapar saja yang diberikan perlindungan dengan cara menggratiskan rumah sakit dan lain-lain, itu semuanya kan gratis, sehingga anggaran kita itu terkuras juga di sana. Tetapi juga memberikan perlindungan kepada yang terdampak secara tidak langsung gitu, seperti buruh, seperti warga miskin. Sekarang bantuan-bantuan untuk program itu sangat luar biasa gitu. Nah, ini juga menjadi
meskipun ada juga yang menjadi persoalan di desa seperti yang kemarin disampaikan oleh salah satu kades itu karena terlalu persoalan-persoalan teknis yang lainnya itu yang muncul di desa itu terkait itu. Nah, gini Pak Abu, program ataupun kebijakan kewenangan dari desa dalam memberikan bantuan, misalnya dari itu kan turunnya dari Dinsos ya Pak, Dinsos ke desa kan, Dinsos langsung ke masyarakatnya, tapi lewatnya perantaranya di desa. Nah, ketika dana itu sudah diturunkan ke masyarakat, tapi kok masih ada masyarakat ataupun kemiskinan di Tuban ini kok masih tinggi, itu dikarenakan apa Pak? Padahal segala macam bantuan itu sudah dikasihkan gitu. Kalau persoalan kemiskinan memang jadi persoalan bersama ya, tetapi pemerintah ya melalui Kementerian Sosial itu sudah mencanangkan bahwa memang ada program-program bantuan yang harapannya nanti setelah masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu mendapat bantuan, itu bisa naik ke level tidak miskin gitu. Itu memang tujuannya di situ. Jadi bantuan PKH, dulu ada bantuan rumah tidak layak huni. Harapannya itu dalam satu periode kepemimpinan Pak Jokowi itu harapannya mereka terentas dari kemiskinan. Sehingga salah satu cara itu ya memberi bantuan-bantuan itu. Di samping pemerintah juga berusaha agar mereka bisa bekerja dengan layak gitu. Dengan cara memberikan kesempatan kerja, mendirikan atau menarik investor dari luar, dari masyarakat juga untuk membuka lapangan kerja gitu. Itu salah satu cara untuk agar kemiskinan itu bisa ditekan gitu. Di samping pemerintah desa itu juga perannya sangat besar, karena apa? Sebagian besar orang miskin ini hidupnya di desa. Gitu. Kalau desa ini tidak berkembang atau desa ini tidak bisa menjalankan pemerintahnya dengan baik, ini menjadi persoalan juga. Nah, sejauh ini kemandirian desa sendiri itu seperti apa sih Pak dalam mengatur warganya gitu supaya mandiri lagi? Gitu. Jadi di desa itu desa sekarang itu berbeda dengan desa yang dulu ya, yang sebelum reformasi, dan lebih-lebih setelah di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini dengan undang-undang desa ini, tentang desa ini. Itu berapa itu Pak? Nomor 6 tahun 2014 itu memang khusus untuk desa. Baru ini ada undang-undang yang khusus untuk desa itu. Biasanya undang-undang itu terkait dengan pemerintah desa ya. Desa itu menjadi subbagian dari pemerintah daerah gitu loh. Sekarang ini khusus untuk undang-undang desa yang di situ memang desa itu diberi keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya, mengatur hak asal usul, mengatur pembangunan lokal dan prakarsa desa. Yang paling penting ini prakarsa desa. Karena apa? Karena di undang-undang yang lama itu desa tidak ada prakarsa desa. Artinya prakarsa desa itu semua hal-hal yang terkait dengan pembangunan di desa, kemandirian desa itu diatur oleh mereka sendiri lewat musyawarah desa. Gitu. Dulu paling musyawarah itu kepala desa dengan kalau zaman Orde Baru itu LMD namanya. LMD masyarakat desa. Iya, itu banyak menimbulkan persoalan. Sampai saat ini ada yang warisannya belum terselesaikan, yang pernah kami dampingi itu. Warisan konflik. Iya, di desa Purworejo itu sampai sekarang ini tanah kas desa. Tanah kas desa di sana itu sudah dikuasai oleh perusahaan. Tetapi tukar gulingnya itu nggak selesai, nggak ada. Desa jadi nggak dirugikan. Sampai sekarang. Ya dulu itu karena ya kepala desa berkuasa penuh, dia itu bisa bekerja sama dengan pejabat di atasnya, mungkin dari pihak kecamatan atau pihak pertanahan, itu pasti lah. Sehingga tanah kas desa itu malah dikuasai oleh pihak lain. Itu undang-undang yang lama. Undang-undang nomor 5 tahun 79 ya. Tetapi dengan undang-undang yang baru itu hal-hal seperti itu sulit itu. Karena semuanya persoalan desa itu harus musyawarah. Untuk menentukan bahwa si A ini dapat bantuan. Itu harus musyawarah desa. Untuk mengganti, ternyata Mas Pito ini nggak layak, ini nggak dapat, itu lewat musyawarah desa, melibatkan kepala desa, BPD, melibatkan RT, RW, sampai tokoh-tokoh gitu. Jadi ini
yang dinamakan prakarsa desa ini. Jadi ini saya lihat kesempatan desa untuk maju di sini. Yang kedua, kewenangan keuangan ini yang paling penting. Keuangan desa. Keuangan. Jadi ada anggaran khusus dari pusat lewat APBN itu untuk desa yang namanya dana desa. Itu rata-rata desa itu kalau di Kabupaten Tuban ya sekarang dapatnya 800 sampai 1,5 miliar itu. Tergantung ininya ya. Ada lagi yang namanya alokasi dana desa di samping pendapatan-pendapatan lain desa yang itu nanti dijadikan satu dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini yang hal yang menurut kami sangat luar biasa, sangat luar biasa sehingga desa ini bagaimanapun harus maju. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Betul itu. Nah, kasustik di Purworejo itu sampai sekarang juga belum selesai, Pak. Belum selesai itu harus sudah pada persoalan hukum. Kalau kami kemarin sudah pernah ini cerita ya, diskusi dengan beberapa pihak termasuk pihak aparat penegak hukum. Itu modelnya harus gugatan gitu. Gugatan terhadap untuk membatalkan sertifikat tanah itu. Sertifikat yang dulu. Karena munculnya sertifikat itu karena kan ada keputusan gubernur tentang tukar guling. Nah, di situ disampaikan bahwa namanya tukar guling itu satunya dapat, satunya harus dapat gitu. Ditukar sama diguling kan gitu ya. Nah, ternyata di sana itu nggak ada ditukar, tapi diguling saja. Yang tanah desa digulingkan ke pengusaha, yang bagian tukarnya juga ada. Nah, artinya itu kan melanggar SK Gubernur. SK Gubernur ya. Iya, secara hukum berarti. Secara hukum. Ya. Kalau itu terbukti, artinya produk hukum turunan itu kan juga nggak benar gitu. Ya, yang digugat itu siapa kira-kira yang berhak digugat? Yang digugat yang mengeluarkan itu, yang mengeluarkan sertifikat itu. Berarti kan ini dong lembaga pertanahan. Iya, itu saya kira juga kalau memang ada kesalahan di situ ya nggak apa-apa. Yang juga nanti gugatannya di PT UN juga kok, di lembaga negara juga. Oh, berarti nggak perlu disensor, gitu nggak usah ya? Saya pikir semua orang tahu sertifikat itu. Siapa? Tanah itu yang bisa digugat adalah pejabatnya. Iya. Artinya sampai sekarang proses itu sudah dilalui atau belum? Belum. Itu perlu kesamaan visi di desa sendiri, karena di internal desa itu bisa jadi saya melihatnya ada belum ketemu kesamaan visi ya itu. Kalau kesamaan visi itu bisa ketemu, saya kira itu langkah yang terbaik lah untuk di. Nah, ini kan berarti kalau saya melihat pemerintah desa melawan pemerintah pusat katakanlah. Apakah bisa kira-kira? Apakah cukup kuat? Bukan. Yang digugat itu keputusan terkait Purworejo lah. Ya. Nah, itu keputusan penerbitan sertifikat itu yang tidak sesuai dengan SK Gubernur tentang tukar guling itu. Gitu. Ya. Nah, artinya yang mengeluarkan itu kan lembaga pertanahan. Ya. Artinya ini kan vertikal gitu loh, badannya itu kan vertikal. Ya enggak dapat. Ya memang seperti itu. Yang ketika kita menggugat sesuatu yang terkait dengan keputusan institusi negara ya lewat PT UN itu. Iya. Artinya cukup kuat enggak kira-kira desa untuk melakukan itu? Nah, itu tadi saya sampaikan itu ya, harus di internal mereka itu harus ada visi yang sama untuk persoalan ini. Apalagi hal-hal yang menyangkut hukum enggak gratis kan sekarang. Iya. Nah, ini juga harus ada dorongan dari pemerintah daerah. Karena salah satu tugas pemerintah daerah adalah memang itu, memberikan dorongan, memberikan support kepada pemerintah desa. Kalau nggak gitu kan nggak maju-maju nanti. Iya, itu. Berarti mogok pemerintah desanya. Itu dorongan. Nyandung nyerimpet. Oh iya. Terus kira-kira kasuistik kayak pertahanan kan banyak. Secara hukum di Desa Gaji itu kan juga sampai sekarang. Sama Semen Indonesia itu ya. Nah, ini kira-kira gimana untuk mengurai benang kusutnya itu loh sampai sekarang. Padahal pelakunya ada, cuman nggak ditersangkakan.
Saya tidak tahu sampai sekarang seperti apa. Sama sih kalau dengan di desa-desa lain, terutama kayak di Purworejo itu sama, masih ada semua itu. Yang makanya itu. Terutama kepala desanya. Nah, yang digaji itu kan kepala desanya juga masih ada. Ya. Dan dia mengakui juga pada waktu itu ya. Nah. Kita pernah raker terkait itu dengan SI, dengan pihak pemerintah desa, dengan orang-orang yang terlibat pada waktu itu. Memang sama, karena mereka ya itu tadi kembali kepada undang-undang yang lama itu. Jadi seorang kepala desa powerful pada waktu itu bisa menentukan sendiri, tanda tangan sendiri, membuat aturan sendiri, meskipun dipalsu. Akhirnya kan kecurigaannya muncul, wah ini palsu. Dan memang digaji ini kasusnya mirip-mirip seperti itu, sehingga pemerintah dan juga masyarakat, DPR RI dan termasuk pada waktu itu adalah asosiasi kepala desa itu bergerak, jangan seperti ini kalau ingin membuat desa itu maju. Akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dengan segala turunannya. Artinya ini bisa mendorong desa untuk ini ya, percepatan pengentasan kemiskinan. Betul ya. Memang arahnya seperti itu. Tetapi itu juga tidak serta-merta langsung angka kemiskinan turun dan lain-lain itu. Ya semuanya kembali kepada perencanaan juga, perencanaan. Karena apa? Perencanaan ini penting karena juga perencanaan ini bagian dari sinergi nanti antara pola pembangunan di desa, rencana pembangunan di desa dengan pembangunan di kabupaten, provinsi dan secara nasional. Nah nih Pak Abu sudah ada peringatan. Oh, nah, barangkali Pak Abu closing statement. Kira-kira harapannya seperti apa nanti biar desa ini benar-benar bergerak, benar-benar apa ya, berdaya gitu loh untuk melawan semua ini. Jadi kemiskinan juga mungkin disampaikan dulu Pak Abu. Perubahan itu kan dari diri kita sendiri. Perubahan di desa itu juga dari desa itu sendiri gitu. Kalau memang desa pengen berubah, negara ini sudah memberi payung hukum dan fasilitas dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mari kita semangat untuk itu. Semangat. Untuk menuju desa yang lebih mandiri lagi dan berdaya ya Pak. Ya. Saya semangat terus loh, senyum terus. Rina sekarang sudah bisa disampaikan. Ya. Dimas Diajeng dan Netralis, terima kasih. Sambil minum ya. Iya. Saya sampai habis sudah. Saya ucapkan terima kasih kepada Seafood Putra Ronggolawe, Rajungan Dorobei, Piton Adventure dan Elsot yang sudah mendukung di kegiatan acara podcast Cetigeni ini. Semoga untuk usahanya semakin lancar dan sukses jaya selalu. Amin. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis, luar biasa sekali. Dari pembahasan kali ini kita jadi tahu kira-kira desa ini perannya seperti apa, dan ini desa harus kita dorong selalu agar bisa mandiri, bisa bergerak, bisa berdaya, terutama di era pandemi seperti ini. Perekonomian warga sangat terpukul, sangat terpuruk, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendorong itu semua. Semoga ke depan desa ini akan menjadi kekuatan baik secara politik, ekonomi, pembangunan atau di infrastruktur sepertinya. Untuk ke depan biar lebih baik lagi. Podcast Cetigeni.